Hai, jadi hari ini gue pengen update lagi tentang perkembangan portofolio gue di reksadana yang gue pakai di Bibit. Jadi setelah 1,5 tahun ya, kayaknya hampir 1,5 tahun gue pakai di Bibit, ini porto gue. Jadi yang pertama, gue ada 3 porto. Ada dana tabungan, ada dana pensiun, sama dana bersama. Jadi kalau dana tabungan ini untuk gue pakai sewaktu-waktu kalau gue butuh. Jadi di sini gue ada dua produk yang gue pakai. Yang pertama ada pasar uang sama ada obligasi. Di sini gue terakhir emang taruh segini dan gue nggak menambahin lagi sama sekali karena menurut gue kayaknya cukup untuk tabungan gue sekarang di sini karena gue juga lagi nggak butuh apa-apa dan gue kedepannya juga nggak ada dalam jangka waktu dekat ini mau beli sesuatu gitu. Jadi ya udah gue diemin aja segini. Di sini gue pakai Sukor Invest Money Market Fund. Di sini udah dapet returnnya 4,26%. Jadi ya lumayan lah ya dari modal 11 juta. Terus ada obligasi, di sini gue pakai Sukor Invest Stable Fund. Di sini juga returnnya udah 4,1% dan di sini ada 10 juta dan gue juga belum tambahin lagi. Mungkin nanti gue pengen tambahin cuma kayaknya kalau misalkan gue udah ada kebutuhan gitu ya. Lanjut di sini ada dana pensiun. Kalau dana pensiun gue pakai dua produk, ada obligasi sama saham. Jadi gue diversifikasi karena kalau obligasi kan risknya tuh medium lah ya, tapi kalau saham kan tinggi tuh, fluktuatif harganya. Jadi gue bagi dua. Yang pertama ada obligasi. Di sini gue ada Majori Sukuk Negara Indonesia. Ini gue dapetin dari kode referral yang kalian pakai, kode referral gue. Terus ada juga dana Mas Stabil, di sini gua taruh 50 juta dan sekarang returnnya udah 1,9 juta atau setara 3,97%. Di sini nggak gitu besar kayak yang tadi ya, nggak kayak yang di si Sukor Invest karena kalau di dana Mas Stabil ini gua masih rutin untuk taruh. Jadi waktu itu gue nggak langsung taruh 50 juta sekaligus, tapi gue cicil tuh 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Makanya returnnya belum setinggi si Sukor Invest yang tadi. Tapi tenang aja, karena gue sekarang nggak nambahin lagi ke si dana Mas Stabil ya, karena gue pengen masukin ke saham aja. Lanjut, yang kedua ada saham. Nah, di sini saham ini yang resikonya paling tinggi ya. Jadi di sini gua udah dapetin return 14%. Walaupun resikonya tinggi, tapi returnnya juga bisa tinggi. Jadi ini karena gua udah beli lama ya, ini dari tahun-tahun lalu, ketika harganya tuh masih rendah ya, waktu pas masih corona. Tapi sekarang harga saham tuh udah naik lagi, udah kembali normal. Kayaknya udah, ya efek pandemi udah nggak segitu besarnya kayak tahun lalu, jadinya harganya udah pada naik lagi. Di sini gue pakai dua, ada BNI AM Index IDX 30 sama ada Afris IDX 30. Kenapa gue beli dua ini? Padahal sama-sama aja. Ya karena gue pengen coba bandingin aja sih performanya. Tapi ternyata ya karena sama-sama IDX 30 jadinya sama aja performanya. Dan di sini gue juga ada beli lagi 1 juta. Jadi ya gue masih tetap rutin buat masukin ke sini gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat grafiknya ya, si BNIM Index 30 ini, IDX 30, dari awal tahun dia tuh udah naik 12,23%. Jadi awal tahun itu kan masih lumayan kenceng ya pandemi, terus habis itu masuk Omicron. Jadinya ya masih harganya masih di bawah-bawah. Tapi setelah kayak dari mulai Februari, ini harganya tuh udah cenderung naik terus karena mungkin perekonomian udah balik lagi ya. Sekarang udah nggak gitu tinggi juga si corona ini, si Omicron, dan mungkin bakal masuk endemi juga, jadinya sekarang pergerakan harga itu udah cenderung naik lagi. Tapi gue juga nggak bisa bilang ini bakal naik terus, karena kalau saham kita nggak ada yang tahu pergerakannya. Jadi, ya kalau gue sih nabungnya rutin aja gitu. Nah ini Afris juga sama aja ya pergerakannya. Kalau misalkan dilihat, mirip-mirip lah, nggak gitu beda jauh. Karena emang sahamnya sama-sama aja yang dibeli. Ada Adro, ada MDKA, ada UNTR, ada BBNI, Cepin, ASI, BMI, BBCA, Telkomsel, dan Telkom dan BBRI. Dan kalau misalnya BNAM Index IDX 30 juga mirip-mirip. Jadi ya performanya sama-sama aja. Kayak gitu. Lanjut ada dana bersama. Ini dana yang gue kumpulin bersama cewek gue. Jadi di sini targetnya 200 juta dan sekarang udah terkumpul 82 jutaan. Di sini porto gue 65 juta dan returnnya 1,4% atau 912.000. Ya lumayan lah ya. Jadi di sini gue pakai dua, ada pasar uang sama obligasi. Kalau pasar uang gue masih pakai si Sukor Invest aja.
Karena ya masih terpercaya lah menurut gue si Sukor Invest ini. Untuk sampai tahun depan masih oke banget menurut gue, gitu. Terus untuk di obligasi, gue pakai Sukor Investable Fund dan Dana Mas Stabil. Kenapa gue pisahin dua? Karena produk yang dipakai mereka berdua tuh berbeda. Jadi gue diversifikasi aja, supaya kalau misalkan suatu saat kenapa-napa gitu ya, jadi ya masih aman lah, masih ada backingannya gitu. Kalau di sini, kalau kalian lihat top holdingnya, kalian bisa coba bandingin aja nanti. Kalau kalian mau baca-baca ya, di sini Dana Mas Stabil, di sini, nah tuh, pokoknya top holdingnya beda-beda lah, gitu. Jadi secara porto gue nggak ada perubahan produknya, semua masih sama aja produknya, cuma ya gue masih tetap nabung rutin. Terus kemarin ada juga yang nanya, Bang, mendingan beli tuh sekaligus atau dicicil aja tiap bulan? Jawaban gue tergantung. Jadi kalau misalkan lu beli produk yang harga itu cenderung naik terus, kayak misalkan di sini contoh, gue pakai Dana Mas Stabil. Kalau misalkan kalian lihat pergerakan harganya, di sini kan cenderung naik terus ya. Jarang ada tuh penurunannya. Nah, kalau misalkan yang jarang ada penurunan, menurut gue langsung sekaligus aja. Karena kalau misalkan dicicil, malah harganya tuh udah naik kan. Misalkan belinya sekarang, terus dicicilnya per bulan. Jadi bulan depan harga udah naik, tapi kalian tuh beli di harga yang lebih mahal. Kayak gitu. Cuma berbeda kalau misalkan kalian tuh beli saham. Contoh di sini gue pakai si indeks saja. Kalau misalkan lu beli saham, kita kan nggak tahu ya harganya bakal naik atau turun. Nah, kalau misalkan lu beli sekaligus, contoh lu beli sekaligus di harga 800, tahu-taunya besok langsung turun sampai ke 700, lu pasti bakal rugi banget. Tapi kalau misalkan lu cicil, misalkan per tiap bulan, misalkan lu beli di 800, lu beli di 700, nanti lu beli lagi di 800 lagi, lu beli di 900, lu beli di 860, nah itu nilai itu bakal di average, di rata-ratain. Jadi kalau gua sih lebih suka untuk di rata-ratain, untuk si yang harganya fluktuatif kayak saham. Tapi kalau misalkan kayak RDPU yang cenderung naik atau obligasi beberapa yang cenderung naik juga, itu langsung gue sekaligus aja. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini. Jadi ini performa gue, kalian bisa lihat grafiknya. Gue tuh rutin untuk setiap bulannya nabung di sini. Jadi gue nggak ada yang kayak tiba-tiba langsung jebret gitu. Mungkin ada sih yang kayak langsung signifikan itu karena gue mungkin lagi ada bonus atau gue lagi ada duit lebih. Jadinya udah gue naikin aja. Tapi selebihnya ini tuh naiknya tuh rata gitu, karena gue naik terus nabung rutin. Pertama kali gue nabung di 4 November 2020 itu cuma 1 juta, dan ya udah sekarang gue udah sampai sekian, dan gue masih tetap nabung rutin. Jadi menurut gue kalau gue sih lebih cocoknya untuk nabung rutin aja. Terus apakah gue masih akan tetap nabung rutin di Reksadana Bibit? Dan ya gue sih masih akan tetap rutin di sini ya, karena menurut gue ini salah satu investasi yang oke lah buat gue, karena gue belum gitu banget ngerti saham, jadi mendingan gue tahu di reksadana saham. Terus untuk RDPU juga masih lebih tinggi daripada deposito, jadi ya udah daripada gue taruh di deposito banyak-banyak, gue taruh di RDPU atau di RD obligasi aja gitu. Jadi tergantung sih, sama sesuaiin dengan profil resiko kalian. Tapi kalau gue cocok juga ke reksadana ini gitu. Oke, mungkin segini aja buat update portofolio gue. Jadi kalau misalkan lu ada pertanyaan, silahkan boleh banget tulis di kolom komentar bawah. Nanti gue bakal balesin, atau gue, ya kalau misalkan gue nggak tahu jawabannya, nanti gue tulis gue nggak tahu jawabannya. Kayak gitu. Kalau misalkan ada kritik atau saran juga boleh banget tulis di kolom komentar bawah. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!